Indonesia. Ulang. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3. Hai Indonesia. Ketemu lagi sama aku Renia dan Aku Nuke Azwita. di mana? Di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Nggak pakai gitu. ting-ting gitu. Aku nggak bisa, Nggak. nggak bisa gue. Kamu angkat alis sebelah bisa nggak? Aku begini. Kalau gue ahlinya, Nih coba lihat. Ting ting. Alis-alis galak. Iya. Kamu lagi ngapain sih, Kak? Kacamata gue berkabut nih. Oh, iya. Kayaknya itu penyakit dia setiap episode ya. Iya. Kacamatanya berkabut, hatinya nggak berkabut kan hari ini? Aduh, kamu melodrama sekali sih perempuan. Berkabut-kabut mulu hati. Emang lu pikir covid yang berkabut tuh kalau kena covid? Itu juga paru-paru, bukan Iya, hati. tuh kan, nerocos sekali ya. Hari ini kita punya topik bahasan apa ke buat Hai Indonesia hari ini nih? Topik besarnya sih kita punya topik investasi. Ish. Ya. Wih, berat banget kayaknya kalau dengar investasi ya kan. Ish. Apalagi sekarang tuh bener-bener lagi banyak orang investasi saham apa Iya, gitu iya. ya kan. Mengalihkan ya demi menyambung nyawa. Demi menyambung nyawa, menyambung hidup. Iya. Cuman kalau investasi itu nanti ya kita bahasnya nanti, ya. Nanti. Oke. Iya. Nah, untuk di segmen 1 ini Kita lebih ke Galvok. gagal fokus. Yang mau kita bahas adalah tentang Galvok. Gagal fokus. Pernah nggak sih gagal fokus terutama pada saat kita lagi meeting? Ya karena Terutamanya lagi pas lagi meeting online. itu karena kenapa ya kalau meeting online gitu kamu di Zoom gitu kan ya, bawahannya tuh ngantuk. Jadi Ya. kan bikin gagal fokus. Gini ya, FYI, orang kalau mamanya meeting dengan online, no wonder kalau mamanya mereka ngantuk. Kadang-kadang bangun tidur cuma tinggal ganti baju, abis itu duduk depan kamera, nggak Iya, pakai bener, cuci bener, muka, nggak pakai mandi, Iya, paling bener-bener. ya cuci muka standar sama sikat gigi paling ya. Tapi kalau mamanya mandi kayaknya aku meragukannya. Karena ada yang atasannya rapi, bawahannya mah masih sarung, celana pendek. Iya. Karena aku pelakunya begitu juga sebetulnya. Oh, oke. Sama ya, sama aja kita karena abis itu selesai ganti baju bawah lagi Gitu. Jadi benefitnya dari meeting online itu bisa lebih santai, nggak terburu-buru waktu kan Iya. ya. Dan kita nggak perlu yang kalau di kantor dulu sebelum pandemi kan ribet make upnya, ribet siap-siapnya, berangkat pagi nih gitu. Ini enggak. Nah, benefitnya itu terus apa namanya apesnya ya itu tadi. Jadi Gagal fokus. iya, karena kan nggak mandi ya. Biasanya kan kita baru berasa seger tuh kalau namanya udah Mandi. pagi mandi gitu kan ya. Nggak heran sih kalau umpamanya sering ngeblank gitu atau gagal fokus pas lagi meeting online. Nah, dilansir dari Harvard Business Review, ada 2 hal utama yang menjadi penyebab gagal fokus di masa sekarang ini. Yang pertama, karena terlalu sering menggunakan ponsel dan tablet. Studi menemukan rata-rata orang menghabiskan waktu untuk memakai 2 benda tersebut selama 12 jam sehari, hampir setengah hari berarti Kak. Bisa lebih malah ya. Iya. Belum itu baru dipakai untuk kerja, belum dipakai untuk medsosan, ya kan? Kita kayaknya nggak jarang deh. Kita lu kali. Enggak semua kamu juga. Gue termasuk jarang loh. Pasti begini aja nih, handphone kayak ready aja nggak sih? Lebih pilih ketinggalan handphone atau bedak, ibarat kata gitu. Masih Gue. mendingan bedak. Iya. Ya kan? Heeh. Karena ibarat kata kita sekarang tuh kerjaannya di handphone semua rata-rata kan. Iya, apapun informasi yang kita butuhkan atau kalau gue alasannya lebih panik ketinggalan handphone kalau gue kenapa-napa di jalan, gue mau ngandelin siapa? Iya benar-benar. Gitu loh. Kali deh minta tolong Mas boleh nggak pinjem handphonenya? Udah minjem handphonenya, terus gue nggak tahu juga nomor Lupa. adek gue atau siapa gue yang mau gue telepon nomornya gitu loh. Lupa kan kita. Nggak diinget, kita nggak nginget nomor teleponnya juga.
Nah terus tingginya tingkat pemakaian HP dan tablet ternyata dapat membuat otak kita sulit memproses sesuatu serta tidak mudah recharge dan refocus. Nggak usah pakai kebanyakan lihat HP atau tablet aja, kadang-kadang gue suka bolot emang. Iya sih, iya bener, Iya kan? ngeblank gitu Heeh. ya. Karena kita udah keenakan ini tiba-tiba harus Zoom meeting, Iya. masih yang aduh kenapa Heeh. Lola. Nah, udah gitu Zoom meeting itu kan kita posisinya selalu dalam keadaan duduk. Kalau kita bukan speaker, kita kan hanya duduk diam mendengarkan gitu kan. Ya can you imagine gitu, kayak kita lagi di ruang kelas mendengarkan guru menjelaskan sesuatu tuh kan ada momen kita yang tiba-tiba kayak ngantuk gitu kan. Ada. Nggak usah munafik lah, mengakui saja lah. aku akui kadang aku matikan itu kamera dan sound kan udah pasti kan. Kamera aku kalau matikan mute, karena orang sampai begini. Iya. Itu sering Iya. banget. Kalau nggak ditutup aja gitu kameranya. Iya. Ya, jadi backgroundnya aja yang kelihatan, kitanya nggak kelihatan gitu kan ya. Padahal mah lagi ngantuk-ngantuk di balik itu. Emberan. Nah, udah gitu penyebab gagal fokus yang kedua adalah hari-hari kita penuh dengan jadwal meeting. Berdasarkan Ya. riset, kita dapat menghabiskan sekitar 355 sampai 550 kayaknya. iya deh. Nah, ini salah ini kayak terus. Karena sampai 55%. Oh, Sam- maksudnya mungkin 35 sampai 55% waktu atau mungkin lebih untuk meeting. Ternyata meeting terus-terusan dapat menurunkan fokus kerja. Ya iyalah, mata kita terlalu capek ngelihat sinar dari laptop, dari gadget, dari apapun itulah ya. Jadi gue iya sih bisa banget Nah, karena kan biasanya jadwal meeting tuh kan ini udah kita 1 jam di depan laptop nih. Terus cuman selang 30 menit mulai ada lagi yang lain lagi. ha. Belum tentu nanti dari komunitas apa B, C. Seharian hanya duduk mandangi laptop. Itu mata nggak merah aja udah syukur tuh. Iya, bener. Kunang deh tuh. Iya, Ya kan? Nggak nyalahin sih kalau banyak yang jadinya gagal fokus. Iya. Belum lagi yang tiba-tiba nanti ada matanya yang silinder lah, jadi minus lah gitu. Kamu juga termasuk korban atau memang udah dari dulu pakai kacamata? Ya korban laptop gadget juga sih sebenarnya, tapi ditambah dengan kayak sekarang yang mau tidak mau Lebih aktif, jadi lebih aktif memandangi gadget gitu ya. sepertinya nambah nih silinderku di mata gitu. Kita nonton TV keseringan aja, maksudnya terlalu banyak nonton TV aja kan mata lelah ya. Iya, ini lagi yang Apalagi yang nonstop begini gitu. Udah deh. Terus apa yang bisa kita lakukan agar tetap fokus dalam mengerjakan tugas yang penting? Apa Nah, ini kita akan kasih kalian tips-tips ya. Mungkin yang tadi sempat gagal fokus saat Zoom meeting. Nah, ini ada tips yang pertama, mungkin kalian bisa meditasi singkat. Maksudnya di sini hal ini ada hubungannya dengan apa yang kita lakukan. Aduh, ini scriptwriter nih dengan apa? Kayak ngajakin berantem jadi pertanyaan, Oh, bukan enggak, aku bahas bukan di bawahnya pernyataan. aja deh. Oke. Langsung ya. Jadi meditasi singkat di sini maksudnya ini bisa menjaga konsentrasi, bisa mempraktekkan mindfulness ketika bangun tidur. Dengan cara ketika kamu baru bangun tidur nih ya. Nih mengambil nafas dalam-dalam. Terus meditasi selama 20 sampai 30 menit. Maksudnya meditasi di sini kamu berdiam dulu, jangan langsung melakukan kegiatan. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan dari mulut ya. Meditasi selama 20 sampai 30 mungkin sambil mendengarkan musik-musik yang menenangkan. Baru habis itu kamu bisa mulai kegiatan gitu kan. Nah, mungkin meditasi ini cara untuk melatih sistem saraf untuk tetap tenang ketika diserang stres. Namun secara emosional kita memang jadi lebih cerdas juga sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih bagus daripada kamu bangun tidur gerobak-gerubuk langsung cuci muka nyalain komputer. Iya. Take a breath dulu kali kayak oke, siap mulai hari Namaste. ini. Namaste. Baru mulai. Namaste tuh kalau udah kelar, kalau baru mulai apa? Apaan sih? Assalamualaikum. Itu lo masuk ke rumah orang, gimana sih? Aduh, kacau banget nih. Bismillahirrahmanirrahim.
Oh iya, ujungnya namaste. Biasanya pasangan bismillah alhamdulillah. Iya aduh. Iya, ya gitulah. Pokoknya meditasinya yang terpenting ya. Bangun tidur jangan kalian langsung gerabak-gerubuk. Heeh. Meditasi dulu, mungkin habis itu bisa minum teh hangat atau kopi, baru mulai deh tuh. Jadi dijadwalkan dulu kira-kira Zoom meeting jam 9, kamu bangun lebih pagi lah dari itu biar bisa meditasi dulu. Iya. Betul nggak? Mau praktekin nggak Riko? Nggak, besok nggak sekarang. Kelamaan nanti Kalau kita. sekarang kita keburu habis ini waktunya. Oke, next. Yang berikutnya Aduh. tipsnya apa tuh? Ini bisa kerja lebih banyak pada pagi hari. Jadi mungkin bisa dijadwalkan memfokuskan Zoom meeting itu dipadetin di pagi. Jadi ketika jam-jam siang ke sore, kalian itu kan biasanya waktu-waktu krusial tuh, ngantuk lah apalah. Nah, itu kalian udah punya waktu yang sedikit untuk melakukan Zoom atau rapat secara online gitu. Kalau bisa dipadatkan di pagi aja deh sampai siang gitu. Bilang sama bosnya, bos kalau siang sampai sore saya ngantuk. Iya. Nah, banyak sekali yang mengeluh ya dengan WFH. Sebetulnya kalau kita dengar kata WFH tuh seolah-olah kesannya lebih mudah kerjanya karena dari rumah. Tapi banyak juga yang mengeluh tidak efektif. Karena kalau umpamanya perempuan dia bekerja dari rumah, kalau single udahlah ya nggak usah dibahas gitu kan. Nah tapi kalau umpamanya si mother gitu, dia seorang ibu yang biasanya dia pagi-pagi udah persiapan berangkat ke kantor, jadi pekerjaan yang di rumah itu dia kesampingkan untuk dia bekerja di luar rumah gitu. Saat dia ada di rumah, apalagi sejak pandemi dan WFH ini, kan semuanya ada di depan mata ya. Yang ngurus anak, ngasih makan anak, mandiin anak, ngajarin anak, belum lagi anak yang sekolah online gitu. Jadi distract-nya sebetulnya lebih banyak dan banyak yang mengeluh tenaganya lebih double, lebih capek kata mereka. Dan membuat mereka ternyata jauh lebih stres. Iya. Dibanding mereka pagi-pagi nyiapin buat keluarga terus ke kantor. Ternyata di rumah aja lebih stres. Lebih stres karena harus kerjanya multitasking dan di waktu yang bersamaan semua harus berbarengan. Belum anak, belum juga kalau suami juga WFH ya. Aduh, buat diri sendiri malah jadi nggak ada. Iya, jadi waktu kerjanya itu justru lebih panjang. Kalau kerjaan yang nggak beres ya dilanjut, bisa sampai malam gitu loh. Padahal sebetulnya kan kalau work from home itu ya jam kerjanya tetap sesuai dengan jam dia di kantor, hanya tempatnya secara teori jam kerjanya mestinya sama ya, efektifnya dari jam 9 sampai jam 5 sore, habis itu ya udah selesai aja dulu, besoknya dilanjutin lagi. Nah itu juga yang dialami, jangan salah loh, pelajar juga banyak yang sekarang stres, gak hanya pekerja loh, everybody semuanya stres. Kita stres gak? Enggak, untungnya masih waras dikit. Iya. Nah, walaupun kadang di balik layar juga iya sedikit-sedikit lah. Pasti ada aja, cuman tergantung gimana kita menyikapinya. First thing first, yang ini nggak usah dipikirin dulu, pikirin yang ini dulu, yang bisa diselesain aja dulu gitu. Betul sekali. Yang berikat ini meminimalkan jumlah peserta meeting. Karena seringkali nih ya kan, meeting tuh menjadi tidak efektif ketika jumlah pesertanya tuh terlalu banyak, ya kan? Karena kalau dari virtual kan jadi nggak konsen nih. Iya. Apalagi kalau kita yang mungkin jadi pembicaranya gitu. Kita mau nyapa, kita mau ini, karena kadang kalau banyak kita jadi memperhatikan, yang satu lagi minum, yang satu lagi ini, yang satu. Iya. Jadi yang kita buka galeri. Yang ada yang kita buka galerinya, habis itu diliatin yang ini. Iya, mana nih orang yang lagi dengerin kita bener-bener apa yang lagi ngapain. Habis itu ambil handphone, foto. Pas kelakuannya lagi aneh-aneh gitu cekrek, lagi ngapain loh, maksudnya kayak gitu. Jadi iseng, lebih banyak membunuh waktu untuk kebosanannya tuh lebih ke iseng ya. Iya benar, karena kita mikirnya kan nggak bakal lihat juga nih si pembicaranya kan, kita lagi ngapain kayak mau sambil minum, karena sambil makan juga ngunyah ya kan. Tapi kalau tiba-tiba diminta pendapatnya gimana, jeng-jeng. Nah gagal fokus juga kan jadinya dua-duanya. Karena kalau jumlah peserta meeting lebih sedikit, otomatis kan kita lebih fokus. Pembicara juga mungkin
menyampaikan info atau materinya juga lebih fokus. Iya, dan semuanya tuh termonitor di layar monitor tuh semuanya masuk gitu, cukup dalam satu layar aja, nggak perlu sampai di ada halaman kedua, ketiga di galeri Iya, itu malah yang hadir lebih. itu, betul. Oke, itu ya. Nah yang berikutnya, Pastikan area kerja selalu rapi. Aduh. Kalian pasti di rumah pun taruhlah nih di meja satu nih yang biasa kalian buat pakai Zoom meeting. Ya di sini ada minum, di sini ada makan, ya gimana mau fokus? iya, Jadi lebih kayak prepare, oke, laptop atau tab, handphone atau note buat nulis ya siapkan yang itu aja dulu buat kerja. Jadi jangan sambil siapin di depan ini ternyata banyak minuman, cemilan, nasi goreng, bubur ayam, bingung dong. ibu Zoom meeting di warung Bu, kayaknya Bu ya, Di restoran. di warteg mending. Belum buka juga restoran jam segitu Oh Bu. iya, pagi-pagi lagi. Oh iya, PPKM, PPKM bener. Kali ada yang lewat depan rumah kan. Jadi gagal fokus. Karena pikirannya gue belum sarapan udah meeting. Iya makanya. Wah, Kang Bubur tuh, matiin dulu deh kameranya. Bur. Panggil Bur, sini dulu Bur. Sambil meeting sambil makan, habis itu ngantuk lagi. Iya, itu dia yang bikin gagal fokus. Oke, selanjutnya yang kelima, ini nggak ada salahnya kalau kalian bisa break sesaat. Kalau lagi capek sama mata, kalian bisa kayak tadi tuh tipsnya, matiin dulu kameranya sama Iya. suara. Kalian bisa stretching dikit-dikit biar nggak pegel, minum juga nggak apa-apa, habis itu balik lagi gitu kan. Daripada terus dipaksa, udah ngantuk-ngantuk kelihatan di kamera begini-begini kan malu sendiri. Iya benar. Kerekam pun tidak apa yang jadi materi dalam meeting itu. Boro-boro gitu ya. kan. Kalau udah waktunya isoma ya isoma dulu, diberhentiin Iya, dulu, nanti benar. dilanjut lagi gitu loh. Dibawa fleksibel aja lah gitu, nggak usah terlalu yang ngebut banget gitu loh, ujung-ujungnya malah nggak nyantol tuh materi Jadi, rapat atau apa. Intinya dengan suasana dan situasi seperti sekarang ini sudah cukup membuat banyak orang stres. Yang tahu kita stres atau enggak itu kan sebenarnya kita sendiri ya. Betul. Sometimes kita sendiri nggak sadar kalau kita tuh under a lot of pressure or Betul, stress gitu betul. loh. Jadi ya kalau udah mulai sensitif, terus dikit-dikit gampang Marah. bersuara tinggi gitu. Kok ngegas? Dikit-dikit udah gampang melotot gitu. Berarti itu sudah Curhat ya Bu? apa? Anda curhat? Enggak. Oh enggak. Lah kan orang kalau mamanya udah mulai bete, stres gitu kan. Iya, biasanya tanpa Baper, sadar ya. sensitif, tiba-tiba mata diajak ngomong apa aja melotot gitu kan. Gitu. Biasa apa aja yang dong. salah? Padahal yang ngajak ngomong udah biasa ya, karena udah kebawa capek, emosi, stres, tanpa dia sadar dia yang emosi. Jadinya ngegas gitu kan. Nah tadi gue mau ngomong apa sih, jadinya kepotong deh tuh, bingung. Ya pokoknya diselesaikan dulu mana yang bisa diselesaikan gitu, nggak usah semuanya mau diselesaikan dalam satu waktu. Kita punya kapasitas kok, tubuh ya. Kapasitas juga, kenali diri sendiri deh supaya nggak makin berlarut-larut stresnya. Nah yang berikutnya apa lagi nih? Itu sih tadi udah tips ya, 5 tips. Ada 5 fakta menarik tentang Gracia Poli. Ya ini kita tahu kan, kemarin mereka berdua ini kan Pemenang. berhasil menyabet medali emas dalam cabang bulu tangkis Cabang untuk olahraga bulu tangkis, betul. ya untuk Indonesia. Nah ini luar biasa, memberikan suatu kebanggaan loh untuk kita juga warga ya yang menyaksikan satu detik-detik dia mau mendapatkan medali emas itu gitu. Wah luar biasa sih, lagu Indonesia Raya bisa berkumandang di Olimpiade. Di Olimpiade luar biasa ya. Thank you. Thank Siapa? untuk Kita Putri dan Gracia Poli. Nah dari Indonesia Tatler ada 5 fakta yang menarik mengenai mereka berdua. Mereka berdua ternyata dipasangkan untuk bermain ganda ya. Yap. Bulu tangkis putri itu sejak tahun 2017. Terus yang kedua, mereka meraih gelar juara pertama itu pada ajang Thailand Open di 2017 juga. Nah terus Gracia Poli sempat ingin pensiun 2 kali. Wah kenapa ya?
capek kali ya. Iya, mungkin Capek loh. Olahraga itu kan olahraga bulu tangkis tuh lincahnya minta ampun kan, loncat sana Mungkin. loncat sini, mungkin capek terus jungkir sana jungkir sini loh, gua sampai kaget beneran. Anjir kok sampai. jungkir balik gitu, Ntar jangan yang jungkir balik, gue yang jungkir balik. kayang-kayang gitu enggak ya? Mungkin pressure-nya juga tinggi kali ya. Iya, Satu latihan mereka kan keras, terus dituntutnya untuk menang, iya, ya kan, untuk selalu tampil prima. Padahal mungkin lagi kondisi capek, udah mulai, udahlah ya mau pensiun, tapi nggak dikasih. Tapi alhamdulillah ada hikmahnya nggak jadi pensiun. iya. Sekarang bisa bawa medali emas. Memberikan medali emas untuk Indonesia. Tepuk tangan. Tepuk kaki dong juga biar riuh. Semua lah ya pokoknya. Nah, Oke, terus yang berikutnya fakta menarik lainnya, sepanjang karirnya Apriani tercatat sudah 8 kali berganti partner. Untung ini partner bulu tangkis ya, Bu. Iya, kalau partner relationship gimana? Ya nggak apa sih, kalau pacaran nggak apa-apa juga, sah-sah aja. Oh iya. Nah. Saya jadi gimana gitu baca. Oke, lanjut. Nanti kita jadi gibah. Oke, yang terakhir, yang kelima nih, poin kelima, fakta menarik tentang mereka berdua. Ternyata Gita Putri pertama, ganda putri pertama mereka berdua ini ya, yang meraih medali emas di Olimpiade di Tokyo, Jepang kemarin. Kamu juga pasti tidak paham kan dengan yang ditulis? Iya. Oke, sama. Nanti kita jiwit lah Faras di luar. Gimana ini? Dedek Faras. Mungkin dia lelah. Iya, stres juga mungkin kebanyakan Zoom ya. Kebanyakan naskah yang dibuat maksudnya. Oke, dan ini masih kalau tadi kita bahas bulu tangkis ganda putri, Aryani Rahayu dan Grecia Poli, selanjutnya kita bakal bahas nih, sebelum break ada berita menarik dari femina.co.id, yaitu 9 destinasi wisata yang baru masuk daftar warisan dunia. Wede. Jadi 9 tempat ini baru aja. Ini kok namanya susah-susah ya? Yang pertama itu ada Retiro dan Paseo del Prado. Del Prado, ini pasti udah dari namanya udah pasti tahu dong di mana. Espanyola, negaranya telenovela. Rosalinda. Rosalinda abis apa namanya? Apa Bu kalau rambut yang dilurusin itu? Apaan tuh? Apa sih? Smoothing. Nah iya itu dia. Rosalinda di smoothie. Oke. Nah, Retiro dan Paseo del Prado ini berada di pusat kota Madrid, Spanyol. Area ini memiliki luas 200 hektar yang melambangkan gagasan baru tentang urban pada abad 18. Gedung-gedung yang didedikasikan untuk bidang seni dan sains bersanding manis dengan area yang menjadi pusat industri Kesehatan kita. Riset. Enggak salah. Maksudnya ya begitulah. Ya, oke. Ya, abis ini kita tarik si Faras. Dan menarik di area ini juga terdapat bangunan dengan desain menarik, yaitu sejumlah kebun dan air mancur. Cuplikannya kita kasih nih ya, cuplikannya kayak apa Retiro dan Paseo del Prado di Madrid, Spanyol. Oke, nah yang berikutnya ada apa ke? Kenapa sih ini susah dikasih ke aku? Gue sengaja. Ada yang kedua ini namanya Ruth Reswara Temple ya, dari namanya aja udah Ruth Reswara. Oh iya. Pasti bisa tebak dari mana. Jangan nyanyi, itu dari India. Karena kan identiknya India tuh nyanyi-nyanyi kan. Enggak, gue kalau nadanya gue nggak masalah. Tapi yang lo sebutin tuh tadi liriknya apa? Enggak tahu. Jangan suka maksa deh, pakai nada aja kalau nggak bisa. Ya jadi Ya Allah, aduh aku peka. Dia jerit-jerit, aduh. Ya mati. kok pengang? Hilang suaranya. Kok Mati jadi- lampu ya? Oh enggak. Nggak, lanjut. Jadi Rudreswara Temple ini berlokasi di Telangana, India. Ini tuh sebuah kuil ya yang ternyata dibangun pada abad ke-13 sebelum Masehi yang digunakan untuk menghormati Dewa Siwa.
Nilai-nilai Hindu yang kental pada kuil ini terlihat dengan terbuatnya kuil yang terbuat dari batu pasir, terus terintegrasi dengan alam sekitar. Nah, ada patung-patung juga yang berada di kuil ini sangat artistik yang menggambarkan kostum tarian daerah dan budaya Kakatiya. Lagi-lagi nanti videonya ada di sini ya guys. Kita tampilkan videonya. Ini budaya Kakatiya, kalau budaya Kakanuke gimana? Budaya Nah, yang berikutnya, Kakanuke. ayo sebelum Iya. kita di demo mau disuruh break. Yang ketiga ada Guangzhou, Emporium of the World. Kota yang berlokasi di pesisir Fujian dan tepi sungai river ini, tepi sungai ya river. Di tepi sungai ini Dia udah tahu ini. memainkan peran penting, namanya juga baca kan bablas. Ini kita yang gagal fokus. Memainkan peran penting dalam perdagangan jalur laut di abad 10 hingga 14. Guangzhou memiliki 22 situs dan monumen bersejarah termasuk patung raksasa Lao Tzu, pendiri Taoisme, ajaran Taoisme nih ya. Salah satu masjid pertama di Cina dan kuil Buddha Kayuan. Tidak hanya mencatat kekayaan Guangzhou pada masa lalu, melainkan juga sistem perdagangan unik yang menggabungkan upaya dari pemerintah pusat lokal dan komunitas internasional. Anyway, nanti kalian akan dikasih gambar-gambarnya juga ya. Dan geng. Oke. Gitu. Yang keempat, Yang keempat ini Ada ada apa? Hilma Cultural Area. Hima. Hima Cultural Area. Ini area budaya yang terletak di barat daya Arab Saudi yang berupa seni bebatuan yang menggambarkan berbagai tanaman dan juga hewan serta kegiatan yang dilakukan manusia di lokasi yang kering dan bergunung-gunung. Turunianan Turen. Ini kenapa namaku dipanggil berkali-kali? Hei tuh, Renian. Gitu kan sebutannya. Tuh, Reniaan. Oke, ini terukur. Aku nggak tahu ya, mungkin nanti kita cari tahu Kak, Turenian itu apa. Ya, ini terukur pada bebatuan desain yang mencerminkan keberagaman budaya dari orang yang melakukan perjalanan melalui peninsula Arab selama berabad-abad. Untung aku agak tahu selama bukan selam. Ya, ini adanya di besok Faras boleh kita hadirkan di sini ya Bapak Iya. Director ya. Sebagai penterjemah ya. Karena hanya dia dan Tuhan yang tahu apa Iya, yang apa yang dia tulis. tulis. Ya. Yang berikutnya ada Trans-Iranian Railway. Lintas kereta ini beroperasi dari Laut Kaspia menuju Teluk Persia. Proses pembangunan jalur kereta sepanjang 1.394 km dimulai pada tahun 1927 dan selesai pada tahun 1938. Lintasan ini meliputi 174 jembatan besar, 186 jembatan kecil, serta 224 terowongan, termasuk terowongan spiral. Waduh, kayak obat nyamuk tuh ya, muter-muter gitu. Berbeda dengan proyek lainnya, Trans-Iranian Railway ini didanai oleh pajak nasional untuk menghindari investasi asing. Dia tidak Lalu, mau. yuk kita cepet aja sebelum dikasih kode. Yang keenam ada Darmstadt Artist Colony. Dibangun pada tahun 1897 oleh Ernst Ludwig. Ini berlokasi di Matildenhof, Jerman. Sebagai pusat gerakan reformasi dalam dunia arsitektur, seni dan kerajinan. Bangunan-bangunan dari koloni tersebut dibuat oleh para seniman sebagai tempat tinggal maupun tempat kerja. Beberapa area yang ada di sini yaitu adalah ada Wedding Tower, Ernst Ludwig Fountain, Russian Chapel of St. Mary Magdalena, and Swan Temple Garden Pavilion. Next ada Great Spartans of Europe. Nah, ini kurang R nih. Dan ternyata di Eropa terdapat banyak mata air dengan kandungan mineral. UNESCO akhirnya memutuskan untuk menggabungkan 11 kota dari 7 negara di Eropa, yaitu ada Australia, Belgia, Jerman, Austria, Belgia, Jerman, Italia, Inggris dan Ceko sebagai satu situs secara kolektif. Jadi kota-kota tersebut dianggap mencerminkan budaya spa yang sudah ada selama lebih dari 200 tahun.
yang dimulai dari awal abad 18 hingga sekitar tahun 1930, sekaligus juga melambangkan pertukaran nilai-nilai manusia dan perkembangan bidang obat-obatan, sains, dan teknologi. Next ada lukisan dinding Padua. Situs yang berada di Padua, Italia ini terdiri dari satu kompleks berisi 8 gedung yang menampilkan lukisan dinding yang dibuat pada tahun 1302 hingga 1397. Wow, tua banget ya. Meskipun dilukis oleh beberapa seniman yang berbeda, lukisan tersebut tetap menunjukkan keseragaman gaya dan makna. Sebagai satu kesatuan, lukisan dinding ini juga menggambarkan bagaimana seni tersebut berkembang. Oh, oke. Next. Oke, yang Last 9. but not least. Yes, Cordua Lighthouse. Bener ya, kayaknya lighthouse nih tulisannya. Iya, lighthouse. Mercusuar yang dibangun pada abad 17 ini terletak di Samudra Atlantik, dirancang oleh Louis de Vos and didesain ulang oleh Joseph. Namanya susah. Bacanya gimana? Takut salah. Teler. 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 Tadi ada tulisannya lah ya. Iya. Didesain ulang oleh Joseph Teller pada abad 18. Joseph Teller pada abad 18. Dan bangunan ini melambangkan perkembangan sejarah arsitektur dan teknologi pembangunan mercusuar. Dan pada akhir abad 18, ketinggian mercusuar ditingkatkan dan ruang-ruang lampunya pun berubah. Dan hal tersebut menyimbolkan kemajuan sains dan teknologi. Nah, ini pilihan untuk kalian mungkin yang nanti setelah pandemi mau mengunjungi tempat tadi, 9 tempat tadi boleh. Wisata dunia ya, baru diresmikan baru diresmikan nih tempat 9 tadi. Kayaknya sih menarik-menarik semua. Tapi Kak, nih kita udah di kode-kode keras. Gini-gini terus itu tandanya kita harus mengakhiri segmen ini. Iya, karena kita udah kena kores nih. bener. Di next segmen baru kita akan bahas tentang investasi. Wah, menarik sekali. Nanti aku bobo aja, Nuka aja yang bahas. Oh, Ya udah, nanti kita berdua akan balik lagi pemirsa. Stay tune di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. We'll be back, don't go anywhere.